yang bertanya kepada saya, nah Habib harap disikapi ini, katanya Habib ini nasabnya palsu. Banyak beberapa para kiai-kiai, khususnya para muhibbin itu bertanya kepada saya, Habib ini kalau bisa disikapi Habib, Habib harus jawab. Saya tertawa, saya bilang, kan sudah ada yang menjawab. Ada fulan yang menjawab, ada habaib yang menjawab, ada kiai dari Madura, ada. Bahkan terakhir kemarin ketua PBNU, Jazahullah Khair, jawab. Lalu yang paling akhir ini ada Gus Miftah, kiai apa? Dai gaul itu, yang suka kayak congat hitam itu sampai mengatakan seperti itu. Saya bilang, buat apa saya jawab lagi? Kalau saya harus menjawab begini, kalau ada orang yang tidur saya banguni, orang tidur saya banguni, kenapa? Manfaat. Tapi kalau ada orang yang pura-pura tidur, ngapain dibanguni? Disiram sampai 10 ember pun tidak akan bangun, namanya pura-pura tidur. Dan siapa orang yang ahlul ilmi dan ahlul basirah yang tidak tahu habaib? Tak ada. Bahkan saya sampai ngomong kepada salah satu kiai kemarin waktu saya ada di Banten dan di Garut, ketika beliau mengatakan, Habib tolong segera disikapi. Saya bilang, enggak, saya banyak kerjaan dan saya tidak butuh pengakuan. Kami sudah meyakini dengan lembaga dan seterusnya. Kalau seandainya saya harus menjawab, paling saya berlogika saja. Berlogika saja. Logikanya begini. Saya kenal orang-orang sepuh. Saya kenal orang-orang sepuh, kiai-kiai sepuh yang Masya Allah, terakhir Mbah Umar ya, Mbah Umar dari Pacitan, Mbah Yai Umar dari Pacitan. Konon katanya beliau kira-kira 1 bulan sebelum wafat, saya silaturahmi kepada beliau. Masya Allah, mukanya terang luar biasa, kemudian terlihat wajah-wajah husnul khatimah di wajahnya. Saya waktu silaturahmi ke beliau sudah di kasur, saya duduk di bawah, beliau sudah ada di kasur gitu. Beliau maksa saya untuk naik, duduk di kursi. Saya bilang, enggak, saya lebih nyaman di sini Mbah, biarkan saya duduk di sini. Enggak Habib, enggak. Nah karena memaksa terus saya jadi nggak enak, takut mengganggu beliau gitu. Akhirnya saya duduk di kasur, duduk di kursi. Bahkan duduk di sebelahnya beliau di arah kaki sambil saya pijitin kakinya Mbah Yai Umar. Seperti Mbah Yai Umar atau yang lebih muda Mbah Maimun Zubair, orang yang kita kenal betul-betul orang soleh, orang mukhlis, orang amil bi ilmi, orang punya sanad yang luar biasa, punya hubungan dengan ulama-ulama sepuh, punya kaitan dan sebagainya. Saya katakan, pernah nggak jenengan mendengarkan ulama-ulama sepuh walaupun satu patah meragukan nasab habaib? Pernah nggak? Coba saya kepengen tahu gitu loh. Barangkali ada informasi siapa, misalnya Mbah Ehsan Jampes atau Mbah Yai Jazuli atau Mbah Abdul Karim Lirboyo atau Mbah Mukai, siapa aja yang sepuh ya. Pernah enggak ada yang mengatakan nih habaib ini nasabnya diragukan? Pernah enggak? Ya beliau mengatakan, karena yang saya ajak bicara orang sepuh juga, sekitar 70 sekian umurnya. Dia bilang, saya enggak pernah Habib. Ya sudah, saya bilang, kalau enggak pernah. Yang kedua, apakah mereka itu orang yang ta'zim kepada habaib atau tidak? Iya luar biasa Habib. Bahkan kalau saya selaman sama Mbah Maimun itu pengennya nggak selaman tiap ketemu dengan Mbah Maimun. Kenapa? Karena setiap selaman itu selalu maksa untuk mencium tangan. Saya ini siapa? Muda dan beliau luar biasa. Saya selaman sama Mbah Yai Umar juga seperti itu. Ditarik tangan saya, dipaksa. Dia bilang jangan Kiai. Sampai beliau mengatakan begini, saya tidak mau cium tangannya jenengan Bib, saya mau cium tangannya Rasulullah. Nggak paham maksudnya apa gitu loh. Beliau mengatakan seperti itu. Nah kalau sudah orang-orang sepuh seperti itu, ulama-ulama sepuh seperti itu,
Ngapain kita bingung? Orang berpendapat silahkan saja berpendapat, tetapi tidak harus menjadi perpecahan di antara kaum muslimin, apalagi sampai menjadi perpecahan di antara ahlul ilmi. Ini yang dirugikan bukan habaib, tapi Nabi Muhammad SAW. Yang akan bersedih Nabi Muhammad SAW.